Let's just raise our hands to God. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Holy Spirit, Lord, we ask that you come and touch us today. Tuhan, kami memohon Engkau datang dan menjamah kami hari ini. Holy Spirit, we raise our hands to you. Roh Kudus, kami mengangkat tangan bagimu. In act of surrender to you. Dan kami berserah kepadamu. We ask you come and refresh us. Kami mohon Engkau hadir kami. Come and minister to the depth of our heart. Datanglah dan layanilah kebutuhan kami yang paling dalam. That there will be a transformation that takes place in our heart today. Biarlah hari ini hati kami mengalami transformasi. Let us feel your love, Lord Jesus. Dan dipenuhi oleh kasih-Mu Tuhan. We don't want this to be just hate knowledge, Lord. Father, we want to feel your touch. Bapa, kami mau merasakan jamahan-Mu. We want to feel it right inside of us. Kami ingin merasakan sesuatu yang benar di dalam kami. Let it not just be in our head. Dan kami boleh merasakannya di dalam iman kami. Let it be in our heart. Juga di dalam hati kami. In our soul. Di dalam seluruh dasar kami Tuhan. In our spirit. Dalam roh kami juga. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. We receive. Kami menerimanya. We receive everything that you have for us today. Kami menerima segala sesuatu yang sudah Engkau sediakan bagi kami hari ini. We receive what you have to give us today. Kami menerima segala yang akan Kau berikan hari ini. Father, we lay down our lives for you. Bapa, kami taruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Do a surgery in our heart. Lakukan operasi di dalam hati kami. Amen. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Holy Spirit, Ya Roh Kudus, datanglah and be with us. dan bersamalah dengan kami. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amen. Amin. Well, good afternoon. Selamat siang. How is everyone? Bagaimana kabar setiap Anda? I believe you are greatly blessed so far. Saya percaya sejauh ini Anda semua sudah diberkati. Now be expecting to be blessed even more. Dan kau harus berharap untuk menerima berkat lebih lagi. Have the attitude of expectancy. Karena dengan suatu sikap yang terus berharap, And you're going to see some change in your life. maka engkau akan melihat perubahan dalam hidupmu. When I was in prayer early this morning, Ketika pagi tadi saya sedang berdoa, I felt the Lord told me, you are here for different reasons. saya merasa Tuhan memberitahu saya, engkau ada di tempat ini dengan alasan berbeda-beda. Some of you are here because you want to know more about Jesus. Sebagian dari engkau hadir karena ingin mengenal Yesus lebih lagi. You want to have a deeper walk with Him. Engkau ingin punya perjalanan yang lebih dalam dengan Dia. Some of you have come with great burdens in your heart. Sebagian lagi hadir dengan beban yang sangat dalam hatinya. And you're searching for an answer. Dan sedang mencari-cari jawaban. I see some of you, you come with a real emptiness in your heart. Saya juga melihat beberapa dari Anda datang dengan hati yang kosong. And you don't know how to get rid of the emptiness. Dan engkau tidak tahu bagaimana menghilangkan rasa kosong itu. I believe today God wants to fill the emptiness. Saya percaya hari ini Tuhan ingin mengisi yang kosong itu. So be expecting. Jadi berharaplah. Just say to yourself, Holy Spirit, I'm open. Katakan kepada dirimu juga, Roh Kudus, aku membuka diri. I'm open to what you want to do in my life. Aku membuka diri atas apa yang engkau ingin lakukan dalam hidupku. I give you permission, Holy Spirit. Aku memberikan engkau izin, Roh Kudus. And He will do it. Amen. I've decided to speak on Peter today. Saya memutuskan untuk berbicara tentang Petrus hari ini. Just feel when I was in prayer last night, the Lord said, speak of Peter this afternoon. Malam kemarin ketika saya berdoa, Tuhan meminta saya berbicara tentang Petrus siang ini. And the title of this message is Peter, do you love me?
Dan judul dari khotbah siang ini adalah Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Turn with me to Matthew 26, Kita buka Matius pasal 26 verses 31 to 35. ayat yang ke-31 sampai 35. If you can read that, 31 to 35. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Jesus made a most distressing prediction about what Peter is going to do. Tuhan sudah membuat suatu nubuatan tentang sesuatu yang menyakitkan yang akan dilakukan oleh Petrus. He warned Peter before the rooster crowed, he would disown him 3 times. Dia sudah mengingatkan Petrus bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus akan menyangkali Yesus 3 kali. Yet Peter rejected that prediction. Tetapi Petrus menolak apa yang dinubuatkan Tuhan. He pledged his loyalty to Jesus. Dia mengucapkan janji setianya kepada Yesus. He was so sure of himself. Dia begitu yakin akan dirinya sendiri. This clearly showed the love Peter had for Jesus. Ini sungguh menunjukkan cintanya kepada Yesus. He could never imagine that he would ever disown Jesus. Dia tidak pernah membayangkan dia akan menyangkali Yesus. But when Jesus was arrested, Tetapi begitu Yesus ditangkap, someone said to Peter, seseorang berkata kepada Petrus, "You are a friend of his, aren't you?" kamu juga salah satu dari mereka, bukan? He said, "No, I'm not his friend." Dia bilang, bukan, saya bukan. 3 times this happened. Ini terjadi 3 kali. Why did Peter, who loved Jesus so much, denied him 3 times? Mengapa Petrus yang sangat mengasihi Yesus menyangkali 3 kali? Just shows Peter was frail and human like any one of us. Ini menunjukkan bahwa Petrus itu seorang yang manusia yang lemah sama seperti kita semua. He must be very afraid at that moment. Pada saat itu pasti dia sedang ketakutan. He was afraid he would be arrested. Dia takut bahwa dia akan ditahan. He was afraid he might be beaten up even by the authorities. Dia juga takut dia akan dipukuli oleh anggota pemerintah. He was afraid he will be condemned to die. Dia juga takut dia dihukum mati. So he did what the opposite of what he said he wouldn't do. Jadi dia melakukan berlawanan dengan apa yang dia ingin lakukan di hadapan Yesus. And what happened when he denied Jesus 3 times? Dan apa yang terjadi setelah dia menyangkali Yesus 3 kali? The rooster crowed. Ayam berkokok. And the Bible says Jesus turned and looked at Peter. Alkitab berkata Yesus menoleh dan melihat kepada Petrus. And Peter remembered the word of the Lord. Dan Petrus teringat kata-kata Yesus. And he went out and he wept Dan dia bitterly. pergi keluar menangis dengan hati yang pahit. Peter went out and wept bitterly. Dan Petrus keluar menangis dengan hati yang sangat pahit. Now imagine yourself to be Peter at that moment. Bayangkan dirimu itu sebagai Petrus pada saat itu. Your master has said you will disown him. Tuanmu berkata, engkau akan menyangkali aku. And imagine when Jesus looked into your eyes. Dan bayangkan ketika Yesus melihat ke dalam matamu. Can you imagine the grief that will be in your heart? Bayangkan rasa sedih yang pasti muncul dalam hatimu. The man that you have confessed that you would love, you have denied him. Orang yang sudah engkau akui akan engkau kasihi, engkau sangkali. And he went out and he wept. Jadi dia keluar dan dia menangis. Not just ordinary weeping, he wept bitterly. Bukan hanya sekedar menangis, tetapi menangis dengan hati yang begitu pahit. As far as we know in the Bible, Peter never had a chance
to ask Jesus for forgiveness. Seperti yang kita baca dalam seluruh Alkitab, Petrus tidak punya kesempatan untuk minta maaf kepada Yesus. So can you imagine the agony that must be in his heart? Jadi bisa kita bayangkan rasa sakit yang masih ada dalam hatinya. He never had a chance before Jesus died to say, I am really sorry. Dia tidak punya kesempatan sebelum Yesus mati untuk mengatakan saya sungguh-sungguh minta maaf. He never had a chance to prove to Jesus of his love again. Dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk menunjukkan cintanya kepada Yesus lagi. He had followed Jesus for 3 years. Dia sudah bersama dengan Yesus selama 3 tahun. In that moment of denial, it just seemed like that 3 years relationship was ruined. Pada waktu dia menyangkali seakan-akan hubungan selama 3 tahun itu rusak. If I were Peter, Kalau saya adalah Petrus, I could imagine there are 2 options I would take. saya bisa bayangkan ada 2 pilihan yang bisa saya lakukan. The first option would be I will be in such agony because of my guilt. Yang pertama, saya akan merasa begitu sakit karena rasa bersalah saya. I will have such difficulty in forgiving myself. Saya pasti punya kesulitan untuk mengampuni diri saya sendiri. I will become a helpless and hopeless person. Saya akan menjadi orang yang tidak berdaya dan tidak punya pengharapan. Or there is another option I can take. Atau ada satu lagi opsi yang bisa saya ambil. In order to prove that I love Jesus, Untuk membuktikan bahwa saya mengasihi Yesus, I would work really hard to preach the gospel. saya akan bekerja sangat keras untuk memberitakan Injil. I will push myself with all my might Saya akan melakukan pelayanan itu dengan segenap kekuatan saya. because I carry this guilt. Karena saya sudah menyandang rasa bersalah itu. But that guilt will continue to haunt me. Tetapi rasa bersalah itu akan terus menghantui saya. So whether I take the first option or the second option, my destiny would be affected. Jadi walaupun pilihan manapun yang saya ambil, yang pertama atau yang kedua, maka tujuan saya itu akan pasti mendapat dampaknya. I will never be the free person that I should be in Jesus. Saya tidak akan pernah menjadi orang yang bebas sepenuhnya bagi Yesus. Now, after Jesus died, the disciples gathered together and locked themselves up in a room. Dan ketika Yesus sudah mati, semua murid-murid itu berkumpul dan mengunci pintu. They were told not to leave Jerusalem. Mereka sudah diberitahu untuk tidak meninggalkan Yerusalem. So after waiting and waiting, Peter got fed up with waiting. Dan setelah menunggu dan menunggu, Petrus menjadi capek karena menunggu. He decided to go fishing. Dia memutuskan untuk pergi memancing. Now remember, Peter was a fisherman. Ingatlah, Petrus adalah seorang nelayan. Why do you think he decided to go back fishing? Mengapa tiba-tiba dia memutuskan untuk kembali menangkap ikan? Because he was getting restless. Karena dia sedang menahan rasa bersalahnya. That guilt make him restless. Yaitu rasa bersalah itulah yang membuat dia gelisah. So he thought he would go back to fishing where he feels he is the professional, he is the best. Maka dia ingin kembali menjadi seorang nelayan di mana dia merasa dia terbaik di bidang itu. He goes back to something he was comfortable with. Dia kembali ke tempat di mana dia sudah dipanggil untuk keluar. I believe all this while Jesus was watching him. Dan saya percaya sepanjang waktu itu Tuhan itu memperhatikan dia. Jesus saw the restlessness in Peter. Yesus melihat rasa gelisah dalam hati Petrus. And Jesus came to Peter and the disciples that day. Dan hari itu Yesus datang kepada Petrus dan murid-murid yang lain. In John 21 verse 15. Dalam Yohanes 21 ayat 15. John 21 verse 15. Yohanes 21 ayat 15. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you truly love me more than this? Yes, Lord, he said, you know that I love you. And Jesus said, feed my lambs. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?
Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jesus had prepared a breakfast for them. Yesus sudah mempersiapkan makan pagi buat mereka. After he had eaten, he said to Simon Peter, Setelah dia makan, dia berkata kepada Simon Petrus, "Do you love me?" "Apakah engkau mengasihi aku?" He gave a very unusual answer after Peter said, "Yes, I love you." Yesus memberi jawaban yang sangat tidak biasanya setelah Petrus menjawab, "Ya, engkau tahu aku mengasihi engkau." He didn't say to Peter, "That's very good answer, Peter." Yesus tidak berkata, "Itu jawaban yang sangat baik, Petrus." He said, "Feed my lambs." Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Again in verse 16, Jesus says, "Simon, son of John, do you truly love me?" He answered, "Yes, Lord, you know that I love you." And Jesus said, "Take care of my sheep." Lagi di ayat 16, Yesus bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." In response to Peter's affirmation of love, again Jesus said, "Take care of my sheep." Meresponi jawaban Petrus yang meyakinkan cintanya kepada Yesus, lagi-lagi Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Verse 17, the third time he said to him, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was hurt because Jesus asked him the third time, "Do you love me?" He said, "Lord, you know all things. You know I love you." Jesus said, "Feed my sheep." Ayat 17, Yesus bertanya lagi untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Now this is a personal conversation between Peter and Jesus. Ini adalah pembicaraan yang begitu pribadi antara Petrus dan Yesus. Don't you find it interesting? Jesus did not remind Peter of what he has done. Yang menarik di sini adalah Yesus bahkan tidak mengingatkan Petrus akan apa yang sudah dia lakukan. He did not say, "I told you, Peter, you would deny me." Yesus tidak berkata, "Aku sudah beritahu engkau Petrus, engkau pasti menyangkali aku." But neither did the Lord say to Peter, "Peter, it's okay, I forgive you." Tapi Yesus juga tidak berkata, "Petrus, Petrus, tidak apa, aku sudah mengampuni engkau." But 3 times he asked the question, "Peter, do you love me?" Tapi 3 kali Yesus menanyakan pertanyaan, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Why do you think Jesus did that? Mengapakah kira-kira Yesus kok melakukan hal seperti itu? Because Jesus wants Peter to look into his own heart. Karena Yesus ingin agar Petrus melihat ke dalam hatinya sendiri. That heart has been filled with guilt. Hati yang dipenuhi dengan rasa bersalah. The heart has been filled with pain. Hati yang sudah dipenuhi dengan rasa sakit. Jesus wants Peter to look in the condition of his heart and talk about it. Yesus ingin Petrus melihat kondisi hatinya dan mengucapkannya. Because Jesus does not want Peter to grow in the guilty conscience in his heart. Karena Yesus tidak ingin Petrus bertumbuh dengan hati nurani yang dipenuhi rasa bersalah terus. He could see in Peter a heart that is loving still. Yesus tetap bisa melihat dalam hati Petrus ada sebuah kasih. So he wants to reach out into Peter's heart and to captivate the heart. Jadi Yesus ingin menjangkau ke dalam hati Petrus dan menangkap kembali kasih itu. To capture that feeling of love that is still there. Untuk menangkap rasa kasih yang masih ada di dalam hati Petrus. Because Jesus knew Peter still loved him. Karena Yesus tahu bahwa Petrus masih mencintai dia. He knew Peter was capable of loving. Yesus tahu bahwa Petrus itu sanggup untuk mengasihi. So he's calm and he's trying to draw that love out of Peter. Jadi kali ini Yesus berusaha untuk menarik kembali kasih itu dari Petrus. And he wants Peter to see that for himself. Yes, Lord, I do love you. Dan Yesus ingin Petrus melihat sendiri bahwa ya Yesus, aku masih mengasihi engkau. Yes, Lord. 3 times he said, "I love you." Ya Tuhan, 3 kali Petrus berkata, "Aku mengasihi engkau." But Jesus needs Peter to speak it out. Tetapi Yesus perlu mendengar Petrus mengucapkannya. Each time Peter say, "Yes, I love you." Setiap kali Petrus berkata, "Ya, aku mengasihi engkau."
each time it nullifies the effect of his denial. Setiap kali pula itu menghancurkan dampak dari penyangkalannya. You know, when we deny somebody, tahukah engkau ketika engkau menyangkali seseorang with the words that we speak, dengan perkataan yang kita ucapkan, it would affect what we do with that person or for that person. Itu akan berdampak akan apa yang kita lakukan bagi orang itu atau bersama dengan orang itu. And Jesus needs to nullify the effect of those 3 denials. Dan Yesus ingin menghancurkan dampak dari 3 kali penyangkalan Petrus itu. So each time Peter said, "Yes, Lord, I love you," Jadi setiap kali Petrus berkata, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau." he's speaking to the atmosphere. He's telling the devil, "Look, he still loves me." Jadi dia berkata kepada atmosfer ini dengan keras bahwa, "Ya, aku mengasihi Yesus." And everything that Peter had done before has come to nothing. Dan apa yang sudah pernah aku lakukan sebelumnya sudah tidak ada artinya lagi. And that is what set Peter free. Dan itulah yang membebaskan Petrus. Free from his guilt of denial. Bebas dari rasa bersalah akibat penyangkalan. It set Peter free to love himself. Itu membebaskan Petrus untuk bisa mengasihi dirinya sendiri. And to love others. And to love others. Dan untuk mengasihi orang lain. These questions of Jesus drew that love out of Peter. Pertanyaan Yesus ini sudah sanggup untuk menarik kasih dari Petrus keluar. It encourages Peter something also. Dan ini juga membangkitkan semangat Petrus. It encourages Peter's heart to see that even though he had denied the Lord, it has not changed his love for Peter. Ini juga membangkitkan semangat Petrus karena dia melihat setelah dia menyangkali Yesus sekalipun, Yesus tidak pernah berubah cintanya kepada Petrus. And it has not ruined God's plan for Peter. Dan penyangkalan itu pun tidak sanggup menghancurkan rencana Allah bagi Petrus. Remember what Jesus said to Peter, "Upon this rock I will build my church." Ingatkah apa kata Yesus bahwa Petrus, atas batu karang ini aku akan membangun gerejaku. That's God's plan for him. Itulah rancangan Allah bagi dia. He's going to be a great leader for the church of Jerusalem. Itu yang dibutuhkan bagi gereja di Yerusalem. So Jesus is saying, Peter, you may have done what you did, but that has not changed God's plan at all. Dan Yesus berkata bahwa Petrus, walaupun kau sudah melakukan hal itu, tapi tidak akan mengubah rancangan Allah bagimu. God still sees Peter as a great man that he can use. Yesus tetap melihat Petrus sebagai seorang yang luar biasa yang bisa dipakai oleh Tuhan. That's how Jesus restored Peter. Itulah cara Tuhan memulihkan Petrus. He helped Peter to accept himself, Dia menolong Petrus untuk bisa menerima dirinya sendiri, to appreciate himself, untuk bisa menerima dirinya dan bersyukur untuk dirinya, to love himself. untuk mengasihi dirinya sendiri. Because I believe up to that point of time, Peter would have hated himself. Karena saya percaya sampai pada saat itu Petrus pasti sudah membenci dirinya sendiri. In the Lord's restoration, Peter was able to turn away from his story of failure to become free. Maka setelah itu Petrus berhasil, melalui pemulihan itu Petrus berhasil meninggalkan kegagalannya dan masuk kepada sesuatu yang membebaskan dia. He has tasted the power of his master's love. Dia sudah merasakan kuasa dari kasih Tuannya, The power of his master's grace. kuasa dari anugerah Tuannya. Not only did Jesus try to restore Peter, Bukan hanya Yesus berusaha untuk memulihkan Petrus, he also wants to restore the commission. The tapi dia commission. juga berusaha untuk memulihkan kembali perintahnya. Each time Peter said, "Yes, I love you," Jesus said, "Feed my sheep." Setiap kali Petrus berkata, "Aku mengasihi engkau," Yesus selalu menjawab dengan, "Gembalakan domba-dombaku." Do you know that is saying to Peter, "Peter, I still trust you." Itu artinya Yesus berkata, "Petrus, aku masih mempercayai engkau. I am still asking you to look after my church, Peter. Aku masih tetap meminta engkau untuk menjaga gerejaku. I am still choosing you to do this task, Peter." Aku masih tetap minta engkau untuk membangun gereja itu." Jesus was committed to see that God's plan through Peter was fulfilled. Yesus tetap bersungguh
hati agar rancangan Allah itu terjadi dalam hidup Petrus. What happens to Peter thereafter? Apa yang terjadi kepada Petrus setelah itu? If you read the book of Acts, you will see that he is a changed man. Kalau engkau baca dalam kitab Kisah Rasul, engkau bisa melihat Petrus itu orang yang diubahkan. But the key to that restoration is God's love, Jesus' love. Tapi kunci dari pemulihan itu adalah kasih Yesus. The unbroken love of Jesus rekindles something in Peter. Kasih Yesus yang tidak pernah berubah itu menyalakan kembali sesuatu dalam diri Petrus. It gives him a hope to have a fresh start. Itu memberi kepada Petrus suatu harapan untuk memulai sesuatu yang baru dan segar. So the fallen Peter became one of the greatest leaders of the Jerusalem church. Jadi Petrus yang sudah pernah jatuh itu menjadi salah satu pemimpin gereja di Yerusalem yang luar biasa. This is how God deals with us. Itulah cara Allah berperkara dengan kita. You know, the Holy Spirit is always on the mission of releasing love, forgiveness, and grace. Ingatlah bahwa Roh Kudus itu selalu berkarya dengan cara memberikan pengampunan dan kasih karunia. No matter what we have done, Apapun yang sudah kita lakukan, no matter what others have done to us, apapun yang sudah orang lain lakukan bagi kita, everything can be restored. segala sesuatu dapat dipulihkan. We can still walk in God's plan. Kita masih tetap bisa berjalan dalam rencana Allah. Sometimes what we do to hurt God hurt us also. Kadang-kadang apa yang kita lakukan itu menyakitkan hati Allah, tapi juga menyakiti hati kita. See, we are no different to Peter. Kita tidak jauh berbeda dari Petrus. We are frail, we are weak. Kita itu manusia-manusia lemah. But God is always ready to reach out to us. Tetapi Allah itu selalu siap sedia untuk menjangkau kita kembali. You know, there was one time I had a vision of the Lord's hands just reached out like this. Ada kalanya saya mendapatkan visi ketika Allah itu hanya membuka tangannya seperti ini. He was standing there with his arms outstretched. Dia berdiri dengan tangannya terbuka. And he was crying. Dan dia menangis. And I asked him, Lord, why are you crying? Dan saya bertanya, Tuhan, mengapa engkau menangis? He said, my arms are always stretched out to touch my people, but they are not coming to get the comfort and the love from me. Yesus berkata bahwa tanganku itu selalu terbuka untuk menjangkau umatku, tetapi mereka tidak pernah datang untuk menerima kasih itu. Sometimes we get so bogged down with our own failures, with the things that has happened around us. We forget about the love and the grace of God. Kadang-kadang kita begitu dipenuhi beban atas rasa bersalah kita, masalah kita, sehingga kita lupa untuk datang kepada Tuhan. But today I want to encourage you. Tapi hari ini aku ingin memberi engkau semangat. Just like God, Jesus came to Peter to make him face his own feelings. Sama seperti ketika Yesus datang dan minta Petrus menghadapi perasaannya sendiri. Jesus wants to come today and ask us to look into our own heart. Yesus datang saat ini dan minta kita juga untuk melihat ke dalam hati kita sendiri. What is the condition of your heart today? Apakah kondisi hatimu hari ini? Are you feeling hopeless? Apakah engkau merasa tidak berpengharapan? Are you perhaps even feeling guilty about something? Mungkin ada juga yang merasa bersalah atas sesuatu. Maybe you feel that nobody cares, nobody loves you. Mungkin kau merasa tidak ada seorang pun yang peduli, tidak ada seorang pun yang mengasihi engkau. Maybe you're feeling a failure today. Mungkin hari ini engkau merasa seperti seorang yang gagal. But Jesus wants to reach down and touch your heart today. Tetapi Tuhan ingin mengulurkan tangannya dan menjamah hatimu saat ini. Because He knows where you are. Karena Dia tahu di mana engkau. He knows what you're feeling. Dia tahu bagaimana perasaanmu. He came to meet Peter's need just the way he needed it. Dia datang untuk memenuhi kebutuhan Petrus tepat seperti yang dibutuhkan oleh Petrus. He knew how to reach down to Peter and touch his heart. Dia tahu bagaimana menemui Petrus dan menjamah hatinya. And the Holy Spirit knows what He can do for you.
Dan Roh Kudus pun mau melakukan hal itu kepadamu. He knows how He wants to reach down and touch you. Dia tahu bagaimana caranya untuk menjangkau dan menjamah engkau. Because He has a plan for you. Karena Dia punya rancangan bagimu. See, God is interested in who we become. Karena Tuhan selalu peduli dengan kita jadinya seperti apa nantinya. He's interested in where we go from here. Yang Tuhan pedulikan adalah kemana kita akan pergi setelah ini. No matter what mistakes we have made, no matter how we feel about ourselves, Walaupun kita merasa sakit, apapun yang kita rasakan, the plan of God still stands for us. rencana Allah tetap teguh bagi kita. God is always in the restoration process. Allah itu selalu bekerja untuk memulihkan. He's always out to shape our lives and our destiny. Dia selalu bekerja untuk membentuk kehidupan kita. He's asking you today, do you love me? Kalau Dia bertanya kepadamu hari ini, apakah engkau mengasihi aku? You know, when Jesus asked that question, Tahukah engkau ketika Yesus menanyakan pertanyaan itu? He wants Peter to see how much he really loves him, Dia ingin Petrus melihat betapa dia sungguh mengasihi Yesus. how much he cares for Peter. Betapa Yesus sungguh peduli akan Petrus. It's only when we deeply know the heart of God can our lives be changed. Hanya ketika kita mengenali betapa dalamnya kasih Allah, maka kehidupan kita dapat diubahkan. How many of you are going through some pain right now? Berapa dari Anda yang saat ini mengalami rasa sakit? Raise your hands. Angkat tanganmu. Don't have to be shy. Jangan malu. And I'm going to tell you my pain story. Saya ingin menceritakan kepadamu rasa sakit saya. About 2 months ago, Kira-kira 2 bulan yang lalu, I went through a very, very, very troubled time. saya melewati waktu-waktu yang sangat sukar. Someone that I have loved like a daughter betrayed me. Seseorang yang sangat saya kasih seperti anak saya sendiri sudah mengkhianati saya. Someone that I have loved really came and slapped me on my face. Seseorang yang sangat saya kasih datang dan menampar saya. You know how I felt? Tahukah engkau bagaimana perasaan saya? At that moment, when this person did what she did, Saat itu ketika orang ini melakukan apa yang dia lakukan, it felt like the whole world collapsed on me. saya merasa seolah-olah dunia itu runtuh. I couldn't imagine when I poured out so much love to her that she could do what she did. Saya tidak bisa membayangkan betapa saya sudah mencurahkan begitu banyak kasih kepada dia. Kenapa dia melakukan hal ini? Initially, I wanted to kill her. Dan sesungguhnya saya ingin melakukan sesuatu balik kepada dia. I wanted to see her dead. I wanted her to die. Saya ingin mengutuki dia. I was so angry, Saya begitu berat rasanya. so angry. Saya marah. The next morning when I woke up, Pagi harinya ketika saya bangun, I heard this voice, audible voice. saya mendengar suara yang begitu jelas, audible. Do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? I thought, gosh, what kind of question is that? Saya berkata, Tuhan, pertanyaan macam apa itu? Of course I love you. Ya, pasti aku mengasihi engkau. And then the next voice came, Kemudian suara itu melanjutkan, feed my sheep. gembalakanlah domba-dombaku. And I said, Lord, am I not feeding your sheep? Dan saya bertanya, Tuhan, bukankah aku sudah mengembalakan domba-dombamu? I'm doing your work. Aku sudah melakukan pekerjaanmu. I'm busy traveling. Saya sibuk bepergian. I don't even have time for myself. Saya bahkan tidak punya waktu untuk diriku sendiri. I don't even have time to relax in front of a TV. Saya bahkan tidak punya waktu santai di depan TV. All my time is taken up for something, for someone. Seluruh waktu saya itu dihabiskan untuk seseorang atau sesuatu. So Lord, am I not feeding your sheep? Jadi bagaimana mungkin saya tidak mengembalakan domba-dombamu? He didn't answer me. Dia tidak menjawab aku. He continued to say, feed my sheep. Dia berkata lagi, gembalakan domba-dombaku. Then I knew what he was talking about. Kemudian saya sadar apa yang dia sedang katakan.
The sheep he was talking about is about this girl. Domba yang dia maksudkan adalah tentang gadis ini. I wanted to say that's not a sheep, that's a wolf. Saya ingin katakan dia itu bukan domba, dia itu serigala. I can't love a wolf. Saya tidak bisa mengasihi seekor serigala. Again the voice said, feed my sheep. Laki-laki suara itu berkata, gembalakan domba-dombaku. After that I say no more. Setelah itu saya tidak berkata apa-apa. You know, you cannot argue with the Holy Spirit. Dan saya tidak lagi mendengar dari Roh Kudus. About a week later, 1 minggu kemudian, I had a dream. saya mendapat sebuah mimpi. I dreamt I was in a banquet. Saya bermimpi saya ada di dalam sebuah pesta. This banquet was held to honor me. Pesta ini diadakan untuk menghormati saya. Everybody there seemed very happy. Setiap orang yang ada di ruangan itu nampak begitu gembira. And everybody was very well dressed. Dan setiap orang juga pakai pakaian yang begitu indah. Then my host came to see me. Kemudian sang tuan rumah datang menemui saya. And he said, I have hosted this dinner to honor you. Dan dia berkata, saya mengadakan perjamuan ini untuk menghormati engkau. Like all these people here are my friends. Dan dia berkata bahwa semua orang yang hadir ini adalah teman-teman saya. I want them to see who you are. Saya ingin mereka melihat siapa engkau. And then he said, there is another group of friends that are very dear to my heart. Dan dia berkata masih ada sekelompok teman lagi yang begitu dekat dengan hati saya. But they are not here yet. Tapi mereka belum tiba. But I need to ask for your permission to let these friends come. Tapi saya ingin minta izinmu untuk membiarkan orang-orang ini datang. I was very puzzled. Saya kebingungan. I said, why do you need my permission? You are the host. Saya bertanya, mengapa engkau harus minta izin saya? Engkau yang punya rumah. I'm just a guest. Saya hanya seorang tamu. Surely you have every right to invite who you want to invite. Engkau sudah pasti punya hak untuk mengundang siapapun yang ingin engkau undang. And then my host said to me, Kemudian tuan rumah berkata demikian. no, these friends are very, very special to my heart. Tidak, tapi teman-teman yang ini begitu spesial dalam hati saya. I love them very dearly, more than these ones that you see here. Saya sangat mengasihi mereka lebih dari saya mengasihi yang sedang hadir ini. Because they have got special needs and I'm paying special attention to them. Karena mereka punya kebutuhan-kebutuhan khusus dan saya sudah memberikan perhatian khusus kepada mereka. So would you welcome my friends and would you love them also just as I love them? Jadi maukah engkau menyambut temanku ini dan mengasihi mereka seperti aku mengasihi mereka? I said, well, I don't know, but I'll try. Saya berkata, saya tidak tahu, tapi saya akan coba. Then he opened the door. Kemudian dia membuka pintu. Someone came in. Ada seseorang masuk. I was so shocked. Saya begitu terkejut. Because this person that came in was totally different from all the other guests. Karena orang yang masuk itu begitu berbeda dari tamu-tamu yang lain. He looked like a beggar. Dia seperti seorang pengemis. His clothes were so dirty. Bajunya begitu kotor. And I said, this is a friend you love? Saya hanya bisa berkata, ini teman yang engkau kasihi? This is a special friend? Ini teman spesialmu? He said, yes, this is my special friend. Tuan rumah berkata, ya, ini teman spesialku. Then he was seated. Kemudian orang ini didudukkan. Then another one came in. Yang satu lagi masuk. Then another one came in. Yang lain lagi masuk. All of them look so different, so some of them look so sick, so dirty. Mereka semua nampak berbeda. Sebagian dari mereka kelihatan begitu kotor. But when they came in, I saw my host just welcome them with open arms and hug them. Tapi ketika mereka masuk, saya melihat tuan rumah membuka tangan dan memeluk mereka satu-satu. Then I saw someone that I recognized. Kemudian saya melihat seseorang yang saya kenali. When this girl was brought to me, Ketika gadis ini dibawa menghadap saya, my host said to me, tuan rumah berkata kepada saya, I believe you know this one. saya percaya engkau mengenali yang satu ini. It's the girl that had betrayed me.
gadis itu yang sudah mengkhianati saya. But she looked so different. Tapi dia kelihatan begitu berbeda. She looked like she was bruised all over her. Dia kelihatan seperti orang yang kebiru-biruan karena jatuh di seluruh tubuhnya. She doesn't look like that strong, defiant girl that you I see. Dia tidak seperti seorang gadis yang keras kepala batu yang pernah saya lihat. She looks so pitiful. Dia kelihatan begitu kasihan. And when I looked at her, my host said to me, Dan ketika saya memandang dia, tuan rumah berkata kepada saya, or in fact I asked a question, saya juga menanyakan pertanyaan. why is she like that? Mengapa dia jadi seperti itu? Why is she so hurt? Mengapa dia begitu terluka? And he said, Dan dia berkata, what you see, the bruises that you see, is what her heart is like. dia berkata bahwa luka-luka yang kau lihat di sekujur tubuhnya itu adalah kondisi hatinya. She has been bruised on the heart, in the heart. Dia itu sudah terluka di dalam hatinya. She has been rejected. Dia sudah tertolak. She knows not what she is doing. Dia tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Would you love her? Apakah engkau bisa mengasihi dia? I looked at her Saya memandang kepada dia. and I remember in my dream before I woke up, I said, yes Lord, I would love her. Dan saya teringat dalam mimpi saya sebelum saya bangun, saya berkata, ya Tuhan, saya mau mengasihi dia. And then I woke up. Kemudian saya bangun, Ever since that day, dan sejak hari itu, again and again in my spirit, dan lagi-lagi dalam roh saya, I heard this question over and over, do you love me? saya mendengar pertanyaan ini terus ditanyakan, apakah engkau mengasihi aku? I become too scared to answer the question. Saya menjadi takut untuk menjawab pertanyaan ini. Because if I say, yes Lord, I love you, Karena kalau saya menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. there is always a commissioning. Karena kemudian akan muncul sebuah perintah, Feed my sheep. gembalakan domba-dombaku. So my answer to the Lord is, yes Lord, I love you. Jadi jawaban saya kepada Tuhan adalah, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. But help me, Holy Spirit. Tapi tolong aku, Roh Kudus, Teach me to love. ajari aku untuk mengasihi. I learned through that pain Saya belajar melalui rasa sakit itu. to love is a ministry. Untuk mengasihi sebagai seorang pelayan. To love is more than just a lip service. Untuk mengasihi itu lebih dari sekedar ucapan. It's more than reading the Bible and going to church on Sunday. Lebih dari sekedar membaca firman Tuhan dan pergi ke gereja setiap minggu. It really has to start from my heart. Itu harus dimulai dari hati saya. It means loving the people who despitefully use you. Itu juga berarti mengasihi orang-orang yang sudah dengan sengaja memakai engkau. Perhaps some of you to love the husband that abuse you. Sebagian dari engkau di tempat ini harus mengasihi suamimu yang sudah menganiaya engkau. Perhaps to love the daughter-in-law that gets on your nerves. Mungkin itu juga berarti mengasihi anakmu yang sudah kurang ajar. To love the colleague at work that is a pain. Atau juga mengasihi seorang rekan sekerja yang sangat menyakitkan. To love the boss that doesn't appreciate you. Atau mengasihi seorang bos yang tidak pernah berterima kasih. To love means to feed the hungry. Mengasihi itu berarti memberi makan orang-orang yang lapar. To give shelter to the homeless. Untuk memberi tempat berteduh bagi mereka yang tidak punya rumah. It means to be gracious and to be patient. Itu juga berarti penuh kemurahan dan penuh kesabaran. It means to be willing to pray for those who hurt you. Itu juga berarti engkau bersedia untuk berdoa bagi mereka yang menyakiti engkau.
It means to help them even though they use you. Itu juga berarti engkau menolong mereka walaupun mereka sudah menggunakan engkau. I came to this conclusion. Saya sampai kepada kesimpulan ini. When the love of Christ is so strong in your heart, Ketika kasih Kristus begitu kuat dalam hati saya, it actually makes service to others an honor. itu membuat pelayanan itu sebagai suatu kehormatan bagi saya. It makes sacrifice a privilege. Itu membuat pengorbanan itu menjadi suatu hak istimewa. We see how Jesus sacrificed for us. Kita melihat bagaimana Yesus sudah berkorban bagi kita. We see how the disciples were persecuted. Kita melihat bagaimana rasul-rasul itu dianiaya. We see how the apostle Paul suffered. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus itu menderita. Where did they get the strength to go through what they went through? Tapi mereka semua mendapatkan kekuatan untuk melewatinya. It's love. Itu karena ada kasih. This is the life of the early church. Ini adalah kehidupan gereja mula-mula. In loving, they are giving out the fruits of God's love to others. Melalui kasih itulah mereka bisa membagikan buah dari Injil itu kepada kita. So, what I'm saying to you today is, Jadi yang saya sampaikan kepada Anda semua hari ini, can we be God's mission to this world? bisakah kita menjadi misi Allah bagi dunia ini? Can we bring light when there's darkness? Dan membawa terang bagi kegelapan. Can we make Jesus' love be the central part of our being? Dan membuat kasih Yesus itu sebagai sentral dalam kehidupan kita. We don't have to be people of great titles in order to walk in God's love. Kita tidak perlu harus menjadi orang yang luar biasa untuk bisa berjalan dalam kasih Allah. The disciples were a bunch of nobodies. Nobodies. Murid-murid Yesus adalah orang-orang yang tidak punya titel apa-apa. They did not have theological degrees, Mereka tidak punya gelar apa-apa. but they have been with Jesus. Tetapi mereka itu sudah bersama-sama dengan Yesus. They have tasted His love, Mereka sudah merasakan kasih Yesus. and Jesus used them for extraordinary mission. Dan Yesus kemudian memakai mereka untuk sebuah misi yang luar biasa. We may not have been with Jesus physically, Kita mungkin belum pernah bersama dengan Yesus secara fisik. but we have the Holy Spirit. Tetapi kita mempunyai Roh Kudus. You know, that is as good as being with Jesus. Tahukah engkau bahwa itu sama baiknya dengan bersama dengan Yesus? Jesus wants to reach out and touch us today the way He touched Peter. Dan hari ini Yesus ingin menjamah kita sama seperti Dia sudah menjamah Petrus. He's asking us the same question. Do you love me? Dia menanyakan pertanyaan yang sama kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Are you guilty of something today? Apakah engkau bisa memberikan jawaban kepadanya hari ini? Jesus doesn't want you to carry that guilt anymore. Yesus tidak ingin engkau terus membawa rasa bersalah itu dalam hatimu. Are you hurting because of what someone has done? Are you hurting because of what someone has done? Apakah engkau bisa mengasihi Yesus karena perbuatan orang lain? He wants you to extend forgiveness. Dia ingin engkau melepaskan pengampunan. Is there someone you need to forgive? Kalau ada seseorang yang harus engkau ampuni, Is there someone you have to release to God? adakah seseorang yang harus engkau lepaskan, serahkan kepada Allah? Have people make you feel so small? Apakah ada orang-orang yang membuat engkau merasa begitu kecil? Are you feeling like you are a nobody? Apakah kau merasa seakan-akan kau itu bukan siapa-siapa? I see today God wants to change all that image of you. Saya berkata bahwa hari ini Tuhan ingin mengubah semua yang ada dalam hatimu itu. Just as He changed Peter from fallen Peter to a great leader, Sama seperti Dia sudah mengubah Petrus yang sudah jatuh menjadi Petrus yang luar biasa. He wants to change you.
Dia ingin mengubah engkau. He wants to use you. Dia ingin memakai engkau. He wants to empower you Dia ingin memberi engkau kuasa so that you will rise up to your destiny. supaya engkau bisa bangkit dan menuju kepada tujuan Allah. The only thing that can shape our destiny is God's love. Satu-satunya yang bisa menggoncangkan tujuan kita adalah kasih Allah. Would you allow the Holy Spirit to impart to you that love today? Apakah engkau akan mengizinkan Roh Kudus itu untuk mengimpartasikan kasih itu saat ini? He wants to change your image. Dia ingin engkau mengubah image-mu. He wants to set you free. Dia ingin membebaskan engkau. Free to love yourself. Bebas untuk mengasihi dirimu sendiri. Free to be His agent. Bebas untuk menjadi agennya. To make Him known. Untuk membuat dia dikenal. How many of you want to be like that? Berapa dari engkau yang ingin menjadi seperti itu? If that's your prayer, I want you to come up here. Kalau itu adalah doamu, aku ingin engkau mendoakannya. So if there's someone that you need to release to God, you come and you release it to the Lord at the altar. Kalau ada orang yang harus engkau serahkan kepada Tuhan saat ini, serahkanlah di altarnya. There's something that you need God to do for you today. Kalau engkau ingin Tuhan melakukan sesuatu bagimu hari ini, now is the time to break free. hari ini adalah saatnya untuk dibebaskan. Now